Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana PBNU ini menuju ke gerbang Kerungkadat, menuju pada kapal yang karam di lautan. Kapal apa itu? Kapal PBNU. Jadi sayang sekali organisasi sebesar NU ini dinahkodai oleh orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak membawa kebaikan dalam Nahdlatul Ulama. Siapa mereka? Terutama ya ketua umumnya Gus Yahya Stakuf, kakak daripada Gus Yakut, mantan menteri agama yang diduga korupsi dan hilang entah kemana sekarang itu. Kemudian ada Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sangat bengis dalam tanda kutip mencela Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian ada Gus Fahrur yang juga memusuhi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kena karmanya, kualatnya, yaitu terciduk merusak alam di pertambangan nikel Raja Ampat. Kemudian ada lagi pengurus-pengurus yang pada akhirnya membawa kapal PBNU ini ke dalam petaka karam atau tenggelam di lautan. Baik, kita identifikasi mana-mana saja tindakan-tindakan pengurus PBNU ini yang membuat kapal NU ini, artinya kapal kepengurusan ini, akan tenggelam. Pertama, di dalam polemik nasab ini jelas-jelas bahwa orang-orang tersebut adalah pendukung daripada Ba'alwi. Artinya mereka menutup diri dari keilmuan dan pencerahan. Tidak sesuai dengan visi misi Nahdlatul Ulama yang menjunjung tinggi keilmuan. Tetapi di sini mereka menutup daripada keilmuan itu dan justru membela Habaib Ba'alwi. Membela orang luar, bangsa luar dengan menyisihkan bangsa sendiri. Begitulah kira-kira. Apa yang dilakukan PBNU waktu itu adalah memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani karena dianggap merusak tatanan, mengganggu para habaib Ba'alwi yang sudah dekat dengan mereka. Itu pun sudah membuat kapal PBNU itu oleng, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat yang sebagian besar setuju dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi, dan setuju dengan misi-misi dakwah beliau membongkar pendawiran, membongkar pemalsuan, membongkar ajaran-ajaran sesatnya, ajaran-ajaran melencengnya, dan seterusnya. Tetapi oleh PBNU semua dinihilkan, dinafikan, dan justru yang dibela adalah para Ba'alwi tersebut. Ini membuat posisi kapal PBNU semakin oleng, semakin miring. Nah, posisi kapal yang sudah miring ini bukannya diperbaiki, malah diperparah lagi. Kali ini adalah dengan menyerang PWI-LS. Bahwa PWI-LS adalah organisasi yang dibuat untuk menciptakan permusuhan terhadap Ba'alwi, memunculkan kebencian, memecah belah umat, dan seterusnya. Tentu saja ini fitnah, tidak benar. Karena PWI-LS diciptakan untuk dakwah, untuk pencerahan. Adapun penerimaan dari mereka yang didakwahi itu sebagai kebencian, sebagai pemecah belah, ya itu konsekuensi. Karena yang menjadi target itu merasa dirugikan dan harus membela diri. Dan kemudian memperalat PBNU untuk dalam tanda kutip menggebuk PWI-LS dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serangan dalam tanda kutip PBNU terhadap PWI-LS ini juga semakin menambah oleng dan miring kapal PBNU. Bagaimana tidak, PWI-LS sudah disukai oleh sebagian besar Nahdliyin, akar rumput. Karena apa? Ya karena mengembalikan marwah pribumi Nusantara, orang-orang kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara. Dimuliakan kembali, diprioritaskan kembali di atas Habib-Habib Ba'alwi itu.
Yang dulu sebelum ada PWLS, merekalah yang dimuliakan, dipuja-puja, diprioritaskan di atas kiai-kiai Nusantara. Maka serangan PBNU kepada PWLS semakin membuat PBNU kehilangan nama, kehilangan wibawa, ibarat kapal sudah semakin miring, mau tenggelam. Kemudian kejadian yang membuat kapal PBNU, bukan kapal NU ya, kita sebut kapal PBNU, pengurusnya maksudnya, adalah ketika menugaskan Kiai Haji Fahru Rozi untuk mengelola tambang. Dan orang yang mengelola tambang ini tidak capable, yang penting cuan, merusak alam tidak masalah, dan enjoy-enjoy saja. Sehingga NU secara umum, Nahdlatul Ulama menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Bukan hanya kalangan Nahdliyin, tetapi sudah semua rakyat Indonesia. Membuli NU, merendahkan NU, menghina-hina NU sebagai organisasi penjilat pemerintah, organisasi pemburu rente, disebabkan oleh pengurus-pengurus yang tidak becus ini. Maka posisi kapal PBNU ini semakin miring dan sedikit lagi karam. Dan kita juga prihatin bahwa isu tambang ini bukannya diperbaiki, bukannya menyelamatkan NU, tetapi malah semakin memperburuk citra NU. Ini gara-gara mereka ini. Tidak ada kata penyesalan, tidak ada kata minta maaf, tidak ada kata perbaikan, tetapi malah menyalah-nyalahkan orang yang mengkritiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada lagi kejadian yang membuat kapal ini semakin kritis. Apa itu? Jadi semakin kesini PBNU semakin liar dan membabi buta. Sudah mah dirujak oleh netizen Indonesia masalah tambang, masalah mengejar rente, cuan, masalah penjilat penguasa. Maka yang lebih parah lagi sekarang adalah semena-mena terhadap cabang. Pengurus-pengurus kabupaten, pengurus-pengurus wilayah, semua diberantas yang berafiliasi kepada PWI-LS. Yang mendukung kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mulai diwaspadai. Sehingga peta perpolitikan di PBNU semakin jelas bahwa mereka sedang menyisir orang-orang yang mengikut kepada pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sedang membersihkan, sedang memberangus. Nah, ini juga blunder. Insya Allah mereka akan tergilas sendiri oleh Nahdliyin, rakyat jelata, akar rumput NU yang sudah sadar. Ini blunder, sama sekali blunder, benar-benar blunder. Jadi detailnya adalah ketika Konfercap cabang PWNU Wonogiri memilih ketuanya, yaitu Kiai Haji Mubarok, tetapi segera dianulir, segera dibubarkan. Harus dilakukan pemilihan ulang. Karena apa? Karena Kiai Haji Mubarok ini aktif di PWI-LS. Inilah dalam tanda kutip kezoliman. Bisa tanda kutip, bisa tanpa tanda kutip. Memang kezoliman, kesewenang-wenangan, semau gue, dan menutup pada kebenaran. Sehingga enak-enak saja mereka membubarkan ketua yang sudah terbentuk secara susah payah di daerah. Tetapi hasil akhirnya karena tidak diridhoi, tidak direstui oleh PBNU yang disebutkan tadi, maka mereka diberangus. Begitu juga kejadian di Bogor. Semua diberangus yang ada unsur-unsur PWI-LS-nya, ada unsur-unsur pendukung Kiai Haji Imaduddin atau Mukimat. Luar biasa ini. Orang-orang PBNU harus segera dienyahkan dari kursi kepemimpinan mereka demi menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Dan hal terakhir yang membuat lucu dan miris adalah ngecernya NU menjadi tukang masak program MBG, makan bergizi gratis. Banyak diketawain. Sekelas ketua umum PBNU menerima order masak. Ini tentu saja mengkerdilkan atau mengecilkan marwah PBNU yang sebenarnya tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti itu. Tetapi oleh pengurusnya, Gus Yahya, ini seolah-olah LSM lah begitu. Seolah-olah organisasi rendahan yang cari-cari rente, cari-cari cuan dengan mengemis kepada pemerintah. Masya Allah. Ini benar-benar NU sangat tidak dihargai oleh pengurusnya sendiri. Mbok ya yang berwibawa dikit lah begitu.
Itulah dalam tanda kutip kebodohan para pengurus PBNU yang semakin membuat kapal PBNU ini miring dan karam. Sebentar lagi mereka akan karam, tenggelam oleh ulahnya sendiri. Mudah-mudahan para pengurus-pengurus ini segera hengkang, nyah dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah, mudah-mudahan para netizen bisa melihat dengan jernih bagaimana track record mereka ini yang kesemuanya adalah merugikan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.